Pemirsa, debat perdana Capres-Cawapres 2019 akan digelar dalam waktu seminggu lagi. Meski demikian, debat perdana ini dinilai akan sedikit banyak mempengaruhi preferensi pemilih di pemilu 2019. Bahkan debat Capres-Cawapres ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sidney Cross dalam buku berjudul Winners of the First 1960 Televised Presidential Debate Between Kennedy and Nixon menyebutkan bahwa debat tidak hanya ditujukan untuk memberikan pendidikan politik pada publik, melainkan juga untuk memenangkan pemilihan. Artinya debat merupakan sesuatu yang penting dalam konteks Pilpres 2019. Bersama saya Tasya Liutmila, Prime Time Talk hari ini akan membahas tema menuju panggung debat dan sudah hadir di studio bersama saya Wakil Direktur TKN Jokowi Ma'ruf Lukman Edy dan juga juru bicara BPN Prabowo Sandi Pipin Sopian. Selamat sore Mas Pipin dan Pak Lukman Edy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, sebelum kita mulai diskusi kita, rekan saya Ami Ardini akan memaparkan sejumlah data terkait serba-serbi debat Capres-Cawapres. Silakan Ami. Ya, terima kasih Tasya. Pemirsa, salah satu tujuan debat Capres-Cawapres adalah sebagai sarana untuk mempromosikan program, visi, dan misi dari masing-masing pasangan calon. Nah, debat ini juga diprediksi dapat menentukan siapa yang akan memenangkan ajang Pilpres yang akan digelar dalam waktu 3 bulan ke depan. Saya akan mencoba untuk memaparkan sejumlah data terkait dengan pelaksanaan debat Capres-Cawapres ini. Yang pertama, kita akan lihat dulu tim debat yang sudah disiapkan oleh kedua pasangan Capres-Cawapres ini. Yang pertama ini adalah tim debat dari pasangan nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf. Kalau kita lihat ada ketua programnya yaitu Arya Bima yang merupakan politikus dari PDI Perjuangan. Kemudian juga direktorat kontennya adalah Fikri Satari, di mana tugasnya adalah untuk mempersiapkan materi debat. Selanjutnya kita lihat lagi, ini dia. Ada juga Direktorat Komunikasi Politik yang tugasnya untuk memoles penampilan, lalu ada Direktorat Kampanye, tugasnya menyiapkan materi kampanye. Lalu ini dia, ada sejumlah nama-nama yang sangat akrab di dunia media yang juga terlibat di sana. Ada praktisi media Tina Talisa, Putra Nababan, dan juga Mutia Hafid yang masuk dalam tim debat Jokowi Ma'ruf. Selanjutnya, kita beralih ke pasangan selanjutnya yaitu pasangan nomor urut 02 Prabowo Sandi. Kalau kita lihat di sini mereka menaruh mentornya adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan penasihatnya Amin Rais. Lalu kita lihat lagi, ini dia ada koordinator tim khusus persiapan debat Priyo Budi Santoso, politisi senior, kemudian juga ada koordinator juru debat, direktur materi dan debat, Sudirman Said, lalu direktur relawan Ferry Mursidan Baldan. Dan juru debatnya itu adalah semua kader Partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan juga PKS. Dan sementara itu juga mereka menyiapkan ada tim yang dinamakan tim persiapan di mana dibentuk ada tim 8 di situ. Selanjutnya kita lihat lagi adalah segmentasi debat. Ini menurut aturan yang telah dikeluarkan oleh KPU bahwa nanti akan terbagi dalam 6 segmen. Ada segmen 1 durasinya 23 menit 15 detik. Di situ ada pembukaan, sambutan Ketua KPU, lalu ada pembacaan peraturan debat, dan juga di situ nanti akan ada pemaparan visi misi paslon. Lalu di segmen 2 ini dengan durasi 15 menit 30 detik akan ada pendalaman visi misi paslon yang berhubungan dengan isu hukum dan HAM. Lalu pada segmen 3 nanti durasinya juga sama dengan segmen 2, 15 menit 30 detik. Paslon ini akan mendalami visi misi tentang isu korupsi dan juga terorisme. Sementara di segmen 4, ini akan selama 13 menit akan ada debat dan saling tanya antar pasangan calon. Lalu kita lihat lagi di segmen 5 juga sama, dan di segmen terakhir yaitu segmen 6 yang durasinya 11 menit 30 detik ini akan ada pernyataan penutup dari kedua pasangan calon. Lalu kita lihat lagi, ini dia debat Capres-Cawapres. Nah, ini dia serba-serbinya. Diperkirakan ini akan berdampak besar terhadap elektabilitas kedua Capres-Cawapres dan juga disebut perlu persiapan maksimal keduanya, termasuk penampilan, substansi, dan tentunya visi misi yang akan mereka sampaikan. Lalu debat ini juga dikatakan sebagai kesempatan untuk setiap paslon untuk merebut undecided voters. Lalu kita lihat lagi
selanjutnya ini dia 4 aspek dalam debat yang dikatakan akan mempengaruhi preferensi dari pemilih. Ada aspek retorika yang berkaitan dengan kemampuan menyampaikan gagasan, lalu juga ada aspek manajemen forum, ada aspek ketegasan dalam memposisikan diri, serta aspek impresif yang berhubungan dengan kemampuan untuk menyentuh dan meyakinkan nalar publik. Jadi setiap ide dan gagasan itu yang terlontar harus bisa diterima akal sehat, tidak kemudian hanya semacam retorika dan ujung-ujungnya berujung kepada polemik. Lalu kita lihat lagi elektabilitas sebelum debat. Nah, ini dia yang patut untuk diperhatikan sebelum pelaksanaan debat. Kalau kita lihat Jokowi Ma'ruf dari survei terakhir yang dilakukan oleh Indikator Politik, ada elektabilitasnya sebesar 54,9%, sementara Prabowo Sandi 34,8%. Dan dari situ ada golput yang jumlahnya sekitar 1,1%, dan masih ada ruang ataupun juga celah pemilih yang sedang diperebutkan oleh kedua pasangan calon ini, yaitu undecided voters yang jumlahnya diperkirakan ada 9,2%. Ini berdasarkan hasil survei terakhir, dan inilah yang berusaha untuk ditarik oleh kedua pasangan capres-cawapres ini. Ya, apakah usai debat capres-cawapres ini Prabowo Sandi akan dapat meyakinkan undecided voters dan juga menambah elektabilitasnya, atau justru Jokowi Ma'ruf yang akan semakin mengokohkan posisinya? Nah, kita akan lanjutkan pembahasannya tentunya bersama dengan Tasya di Studio 1. Silakan Tasya. Baik, terima kasih Ami untuk pemaparannya. Kita akan mulai saja perbincangan pada sore hari ini. Saya akan langsung bertanya ke Pak Lukman Edi. Hari ini sudah dilakukan pertemuan antara KPU disertai oleh panelis, moderator, dan juga masing-masing perwakilan dari tim panelis moderator tidak ikut pertemuannya. Tidak ikut. Ya, pertemuannya itu KPU, kemudian kedua tim, kemudian dari pihak keamanan, polisi, Kodam, media juga ya. Media penyelenggara. Terus ada Pas Pampres ya. Lebih kepada teknis persiapan teknis di hotel. Apa catatan penting dari pertemuan hari ini? Tidak ada perubahan ya. Yang menjadi stressing tadi itu misalnya nobar yang di luar. Kalau di dalam mungkin sudah yang sudah ditentukan jumlahnya. Jumlahnya masing-masing 100 orang, kemudian 300 ada undangan khusus dari KPU, tata letaknya, kemudian undangan yang masuk itu hanya peserta yang masuk, atau undangan yang masuk itu hanya yang mendapatkan undangan, nanti diberi tanda. Kemudian ada umbul-umbul atau kipas yang disiapkan oleh KPU. Jadi kami masing-masing tim tidak boleh membawa tanda-tanda apapun, itu disediakan oleh KPU. Nah, yang agak serius tadi yang kita diskusikan yaitu penonton yang di luar, nobar yang di luar, itu dicarikan tempatnya nanti di lapangan voli atau apa gitu. Di belakang hotel. Rencananya kemarin KPU mengatakan akan membagikan abstraksi pertanyaan hari ini. Apa reaksi tanggapan? Saya tahu mungkin tidak bisa bertanya langsung, tetapi kira-kira sesuai dengan bayangan awal, atau wah ternyata lebih sulit, atau seperti apa? Kita tidak lihat isinya dulu ya, karena itu pasti kita berikan kepada calon presidennya ya. Jadi tim ses belum melihat? Belum melihat, kita belum melihat. Ya, biar nanti calon presiden kita dan calon wakil presiden yang membacanya ya. Oke, baik. Mas Pipin, ada catatan mungkin dari tim BPN setelah tadi diadakan rapat bersama dengan KPU? Ya, kami sangat concern bagaimana audiens itu memang tidak mengganggu proses perdebatan antar calon. Makanya perlu ada kedisiplinan, ketegasan dari moderator, dari panitia yang menyelenggarakan itu. Pemilihan 100 orang itu tapi kan dari masing-masing pasangan betul. Kan? Ya. Tapi kita belajar dari kasus pilkada. Debat pilkada Jawa Barat itu sempat kisruh ya. Jadi saya kira nanti banyaknya audiens itu jangan sampai mengganggu, dan harus ada sanksi yang tegas ketika ada yang mengganggu dari pihak para pendukung capres-cawapres. Jadi harapannya nanti kalau ada keributan sedikit saja, moderator lebih tegas untuk memberikan sanksi begitu ya. Dan ini sangat penting karena ketika debat kandidat itu tidak didengar, tidak mendapat perhatian, maka ini akan meningkatkan tensi politik. Jadi sebetulnya
beberapa kejadian pas waktu debat kita nilai di situ ada krusialnya adalah di mana setiap pendukung punya emosi yang tinggi dan kemudian berpotensi bentrok. Nah, disitulah kita harus segera mencegahnya. Oke, tapi tanggung jawab itu juga termasuk datang dari masing-masing yang menghadirkan dan tentu kami komit untuk membawa tim pendukung. Rata-rata dari BPN adalah para jubir, para pengurus BPN yang memang sudah kami siapkan hadir di sana, memang membawa kehormatan dari calon presiden, calon wakil presiden kami. Oke, baik. Sekarang kita bicara soal persiapan. Highlight dari tim TKN Jokowi Ma'ruf adalah didukung atau dilengkapi dengan pelatihan dari 3 mantan presenter televisi. Seperti apa simulasi persiapannya? Mereka itu yang bertiga itu lebih kepada memang fungsi mereka di TKN itu. Ya, jadi ada satu yang sebagai direktur Kompol, ya, komunikasi politik, kemudian ada lagi salah satu direktorat di konten. Jadi memang selama ini bukan saja mereka itu mendadakan untuk kita membantu persiapan, tetapi memang selama ini tugas mereka adalah tugas berkenaan dengan debat, konten, kemudian komunikasi politik itu. Jadi ini sedang kita fungsikan saja posisi mereka di TKN. Jadi tidak ada secara khusus kita ambil orang luar gitu untuk melakukan coaching, itu enggak. Ini memang sudah memang bagian dari fungsi mereka. Oke. Fungsinya Mbak Tina Talisa ya itu, fungsinya Putra Nababannya itu, fungsinya Mutia Hafid saya itu. Oke, baik. Mas Pipin, kalau di BPN tidak ada mantan presenter, tetapi ada tokoh-tokoh yang kemudian diharapkan mampu untuk melatih 2 pasangan ini untuk kemudian siap menghadapi debat. Seperti apa simulasi debat di BPN? Jadi kalau kita lihat tahun 2014, Pak Prabowo menjadi calon presiden tanpa mendapat dukungan atau mentor dari mantan calon presiden yaitu Pak SBY. Tetapi baru saat ini yang membedakan bagi kami sehingga ini menjadi kekuatan, dan kami berkomunikasi dengan Pak SBY dan Pak SBY sangat optimis bahwa Pak Prabowo dan Bang Sandi bisa memberikan satu pencerahan kepada masyarakat, karena berdebat itu memang tidak hanya masalah apa yang disampaikan tetapi terkait dengan kredibilitas dan integritas yang menyampaikan. Dan untuk itu kami yakin apa yang disampaikan oleh Pak SBY, memang Pak SBY menyampaikan bahwa debat itu memang selalu ada kejutan-kejutan. Nah, saya yakin dari kedua belah pihak tentu terutama dari kami menyiapkan kejutan-kejutan itu, tetapi yang terpenting bagi kami memang perdebatan ini harus kepada substansi, bukan seperti 2014 yang lalu. Ada pertanyaan nakal dari Pak Jokowi, Pak Prabowo, apakah Anda tahu TPID itu, tim pengelola inflasi daerah? Sebagai orang yang memang bukan pejabat wali kota sebelumnya, tentu beliau tidak tahu, dan beliau secara orisinal jujur menyatakan beliau tidak tahu. Pada waktu itu saya ingat, jadi kami ingin menyampaikan ke Pak Prabowo coba tanya tentang MEF gitu, minimum essential force gitu. Belum tentu beliau tahu, tetapi beliau mengatakan tidak boleh begitu. Jadi kita tidak boleh mempermalukan lawan dengan hal yang kecil demikian. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa dari situ Pak Prabowo ingin perdebatan itu yang substansial. Apa sebetulnya yang ingin disampaikan? Bagaimana ekonomi, kemudian sosial, politik ke depan di era Pak Prabowo itu yang akan ditunjukkan. Jadi tidak dalam tanda petik tadi mempermalukan dengan hal yang kecil, yang kependekan atau kepanjangan apa dari nama-nama lembaga itu. Saya kira itu penting karena itu terkait dengan kredibilitas dan integritas seorang calon presiden. Oke, baik. Yang membedakan juga dengan 2014 adalah bagaimana saat ini abstraksi atau kisi-kisi pertanyaan sudah dibagikan, seharusnya jawabannya mungkin akan lebih dalam lagi karena sudah bisa mempersiapkan jawaban. Akan kita bahas nanti di segmen selanjutnya, pemirsa tetaplah bersama kami.